Bab 525 Keseimbangan Kehidupan Kerja. Luke memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Telanjang. Betulkah? Wajah Vanessa sedikit memerah. Bagaimana menurutmu? Luke mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Haruskah kita menyebutnya sekarang? Vanessa melingkarkan lengannya di lehernya dan bergumam di telinganya, uang di sini sepertinya tidak cukup. Lukas tertawa. Lalu kenapa kita tidak mendiskusikan bagaimana aku harus memberimu kompensasi untuk sisanya di tempat yang lebih nyaman? Vanessa terdiam dan hanya menggigit daun telinganya. Dia jelas sangat tertarik dengan kompensasinya. Di jembatan laut pada saat itu, Flake melihat dua mayat di dalam mobil dan memerintahkan, ayo pergi. Kirim 2 potong sampah ini kembali. Kami mungkin masih bisa menggunakannya sebagai bahan uji. Petik 2. Seorang agen di sebelahnya melihat ke laut dan bertanya, bagaimana dengan brankasnya? Saat dia bergerak, Flake berkata, kamu ingin mengambilnya tepat di depan polisi Rio. Agen itu berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu tidak mungkin. Tapi Flake berkata dengan suara rendah, dapatkan seseorang yang ahli dalam operasi bawah air untuk memindahkannya di malam hari. Senyum menyebar di wajah agen itu. Jika brankas benar-benar memiliki uang sebanyak itu, bonusnya kali ini setidaknya 80 hingga 100 ribu. Dia buru-buru bertanya, bos, bagaimana dengan orang yang membunuh kedua landak? Apakah kita tidak akan melakukan apa-apa? Flake masuk ke dalam mobil. Minta cabang Chia setempat untuk memeriksanya. Agen itu mengangguk dan masuk ke kursi pengemudi sebelum dia mengemudikan mobil. Paling-paling, mereka hanya akan mengawasi orang yang membunuh saudara-saudara Hedgehog. Lagi pula, berdasarkan kecerdasan mereka, orang kulit hitam itu hanya menunjukkan keahlian menembak yang luar biasa, keterampilan menangani tali yang tangguh, dan keterampilan mengemudi yang cukup baik. Tidak ada yang luar biasa dari mereka. Bahkan Flake bisa dengan mudah membunuh atau menangkap manusia super bodoh seperti Hedgehog bersaudara. Manusia super yang hanya berotot dan tidak memiliki otak atau keterampilan tidak perlu ditakuti. Mengapa kebanyakan manusia super berbohong? Bukan karena mereka menginginkan kedamaian, tetapi karena mereka tidak punya nyali. Bekerja sendiri, kebanyakan dari mereka tidak akan mampu menahan serangan dari regu tentara elit yang terlatih dan terkoordinasi dengan baik. Ketika mereka siap, Flake dan lusinan agennya bisa melawan sebagian besar manusia super. Selama kemampuan super tidak terlalu rumit, hanya masalah waktu sebelum manusia super ini ditangkap. Bos, orang kulit hitam itu kira-kira setara dengan tim kita, kan? Tanya agen yang sedang mengemudi. Flake bersenandung dan berkata, kurang lebih. Sebenarnya, dia memperkirakan bahwa timnya mungkin sedikit lebih rendah dari orang asing itu, sementara dia sendiri mungkin sedikit lebih baik daripada pria itu. Tapi perbedaan itu tidak ada artinya. Seorang elit biasa tidak memiliki banyak keuntungan jika dia kalah jumlah, kecuali dia adalah mantan kolega tertentu yang dikenal Flake, yang telah mencapai puncak dalam pertempuran dan taktik manusia, dan seperti pasukan bagi dirinya sendiri. Flake tahu betul bahwa jika bukan karena kesetiaannya pada Amerika, dia bisa digantikan. Luke menghabiskan hari-harinya yang tersisa antara waktu luang dan pekerjaan. Pada siang hari, ia akan mengunjungi tempat-tempat indah di sekitar Rio yang menyamar dengan Vanessa bertindak sebagai pemandu wisata lokal. Pada malam hari, mereka check-in ke hotel untuk menikmati kebersamaan satu sama lain. Larut malam, setelah Vanessa tertidur karena kelelahan, Luke akan pergi memanen dengan semangat tinggi. Dia akan kembali ke hotel sebelum fajar dan tidur selama 2 jam lagi, sebelum membangunkan Vanessa untuk melanjutkan kompensasinya. Itu adalah keseimbangan kehidupan kerja yang sempurna. Pengalaman dan kreditnya meroket pada tingkat lebih dari 3.000 poin setiap hari. Ini bukan yurisdiksinya, dan kota itu tidak damai sejak awal, jadi lebih mudah baginya untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Setelah membunuh beberapa orang, dia akan melemparkan tubuh mereka ke sarang musuh mereka, sebelum dia membunuh orang di sisi lain. Perkelahian kemudian akan pecah antara dua geng. Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa geng-geng itu tiba-tiba mulai bentrok. Tetapi dengan kematian anggota mereka, geng-geng ini bukan tipe yang duduk dan membicarakannya, mereka hanya mengeluarkan senjata mereka untuk bertarung. Untungnya, perkelahian antar geng ini tidak merembet ke pusat kota atau kawasan wisata di selatan, sehingga tidak mempengaruhi perjalanan Luke dan Vanessa. Hari ini hujan di Rio. Rio saat hujan memiliki keindahan yang berbeda dengan Rio yang cerah. Dalam angin sejuk dan lembab yang datang dari laut, Luke tidur di villa tepi laut dengan Vanessa di pelukannya. Ini adalah villa kecil yang terpisah. Mereka bosan dengan hotel-hotel besar, dan villa kecil di tepi pantai seperti ini kadang-kadang menyenangkan. Itu sangat tenang, hanya ada suara angin laut, tetesan air di atap, dan pepohonan di luar.
Dengan tubuh halus dan hangat Vanessa dalam pelukannya, Luke memandang ke langit dan memikirkan operasi berikutnya. Mengingat besarnya kompensasi hari ini, Vanessa mungkin akan tidur sampai matahari tinggi. Malam yang berkabut dan hujan ini juga cocok untuk pekerjaannya. Tiba-tiba ponsel palsunya berdering. Luke dengan cepat meraih ponselnya. Melihat selusin titik merah yang tiba-tiba muncul di peta, dia mengerutkan kening. Sekejap menutupi Vanessa yang sedang tertidur lelap dengan kaos oblong, ia pun berlari. Membuka pintu yang menghadap ke laut, dia berlari melewati trotoar sepanjang 10 meter, secepat bayangan, dan memasuki lautan. Dalam pelukannya, Vanessa dibangunkan oleh air laut, dan wajahnya penuh kebingungan. Kamu, Mif. Luke menutup mulutnya dan berbisik di telinganya, kami punya penembak. Vanessa segera diam dan memegang Luke dengan erat saat dia dengan cepat membawanya melalui air. Dalam waktu kurang dari 20 detik, Luke membawanya ke pantai yang jaraknya 100 meter dan bersembunyi di bawah serambi pondok lain. Tetap di sini dan jangan bersuara. Aku akan segera kembali, katanya lembut, dan hendak pergi. Vanessa menariknya dan berkata, ini berbahaya, jangan pergi. Dia percaya pada kemampuan Luke, tetapi musuh sudah siap dan Luke hanya mengenakan celana pendek. Situasinya sama sekali tidak menguntungkannya. Luke terkekeh dan membelainya di balik kausnya. Saya bukan seorang idiot. Saya akan baik-baik saja. Mengatakan itu, dia melompat kembali ke laut dan kembali ke Calet. Astaga, api tiba-tiba melesat ke arah pondok tempat Luke dan Vanessa berada sebelumnya. Ledakan. Calet tiba-tiba meledak dalam bola api dan berderak setelahnya. Menatap ledakan dari air, Luke mengangkat alis. Hei, kamu bahkan menggunakan hulu ledak logam dengan RPG. Anda benar-benar ingin meledakkan saya menjadi berkeping-keping, bukan? Setelah Calet dihancurkan oleh hulu ledak, selusin bayangan dengan cepat mendekati Calet dan menyerbu ke dalam. Di mana mereka? Tempat tidurnya kosong. Kamar mandinya juga kosong. Pergi periksa pantai. Luke melihat kesempatannya, dan pergi ke pantai di pantai tidak jauh dari Calet dan bersembunyi di vegetasi dekat garis pantai. Bab 526 dikhianati oleh kenalan lama, dan kesepakatan. Sesaat kemudian, dua penembak yang sedang waspada dicekik lehernya dan diseret ke semak-semak. Luke memeriksa klip di AK di tangannya dan mengangkat pistol di belakang pohon palem. Bang, 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 bang. Orang-orang yang mencari Calet langsung runtuh. Di belakang kita. Dia di belakang kita. Dia menyelinap pergi. Luke mengerucutkan bibirnya. Siapa yang cukup bodoh untuk tinggal di Calet untuk diledakkan olehmu? Beralih posisinya di semak-semak, dia menembak jatuh dua penjahat lain yang baru saja kembali dari mencari di pantai. Lumayan, gumam Luke dalam hati. Kelompok ini tiba-tiba kehilangan beberapa orang dalam penyergapan, tetapi mereka tidak menyebar atau melarikan diri. Mereka bergiliran untuk menutupi satu sama lain saat mereka bergerak. Penembak ini bukan amatir. Mereka jelas telah menerima semacam pelatihan. Mereka bukan yang terbaik, tapi tentu saja mereka juga bukan yang terburuk. Melabeli orang-orang ini seperti itu di dalam hatinya, Luke menghilang ke dalam kegelapan lagi. Bang, 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 aknya tiba-tiba menembak dari sisi lain Calet, menjatuhkan dua penembak lainnya. Para penembak akhirnya mulai panik. Setengah dari rekan mereka telah dijatuhkan bahkan sebelum mereka melihat sasaran. Mereka tidak melihat ini datang. Juga, mereka tidak tahu berapa banyak pria yang dimiliki pihak lain. Tutup satu sama lain dan mundur ke kiri. Ada penutup di sana, perintah kapten. 6 pria yang tersisa langsung menurut. Mereka sedang duduk bebek di Calet kecil ini. Sama seperti ketika mereka meluncurkan RPG sebelumnya, mereka adalah target langsung, berdiri di sini. Begitu mereka berbaur dengan lingkungan mereka, mereka akan mampu bersaing dengan musuh. Keenam dari mereka menyebar saat mereka dengan cepat berlari ke vegetasi di samping. Mereka menjaga jarak beberapa meter dari satu sama lain untuk menghindari terbunuh sekaligus. Ketika dua pria yang memimpin berlari ke pepohonan sejauh 5 meter, dua pria terakhir baru saja keluar dari Calet. Bang, 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 bang. Dari atap di atas pintu samping Calet, Luke menembak mereka berenam dari belakang satu persatu dari sudut pandangnya. Dia menyukai lawan yang berlari di sekitar yang terbaik. Mereka praktis mengirim diri mereka ke senjatanya. Melompat turun dari atap, dia mengarahkan AK ke kiri dan kanan. Bam, bam, dua orang ditembak di bagian belakang kepala mereka. 3 lainnya telah ditembak di kepala, jadi Luke tidak perlu membunuh mereka lagi. Luke menangkap yang terakhir, yang tertembak di kaki. Ini adalah kapten yang telah memberi perintah sebelumnya.
Menyeret pria itu ke teras, Luke tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari pria tangguh itu sampai dia menghancurkan semua jari tangan dan kakinya. Luke mengeluarkan ponsel Nokia dari saku pria itu dan menunjukkan padanya riwayat panggilan. Pilih satu. Kapten itu praktis menangis. Yang pertama. Lukas mengangguk. Beritahu bosmu bahwa kamu telah menyelesaikan misi dan bahwa kamu membawa tubuhku kembali. Mengerti. Kapten berjuang untuk mengangguk. Dia tidak punya pilihan. Monster ini mengatakan bahwa jika dia memainkan trik apapun, semua tulangnya akan patah dan dia akan diseret di belakang mobil sampai pria itu menemukan bosnya. Kapten lebih baik mati sekarang daripada mati diseret di belakang mobil. Di bawah pengawasan Luke, Kapten menyelesaikan panggilan, lalu memohon, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Luke mengangguk, lalu berdiri. Bang, aku sudah memberimu kesempatan untuk menjaga tulangmu tetap utuh. Dia mengangkat bahu, membuang AK, dan mengambil M1911 dan klipnya dari Kapten. Setelah menjatuhkan tubuh para penembak ke laut, dia kembali dan mengambil Vanessa. Luke tidak punya banyak dicalet, tapi ponsel Vanessa dan berbagai macam barang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Di reruntuhan calet, Vanessa, yang basah kuyup, melepas satu-satunya t-shirtnya dan menyeka dirinya dengan handuk besar. Mengenakan pakaiannya tidak jauh, Luke bertanya, tunggu aku di tempat yang aman nanti. Dengan membelakanginya, Vanessa menjatuhkan handuk dan mengenakan kemeja dan pakaian dalam ungu muda. Kemudian, dia berbalik dan menatapnya. Aku ingin tahu siapa yang mencoba membunuhku juga. Luke sudah berpakaian saat itu, dan dia memaksakan senyum pada kata-katanya. Sebenarnya, mereka mungkin mengejarku. Vanessa tertawa. Saya yang memesan calet ini. Saya tidak berpikir Anda adalah satu-satunya target RPG itu. Petik 2. Luke berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu masuk akal. Dia hanya bisa memperingatkannya, kamu mungkin bertemu teman lama nanti. Vanessa mengerutkan kening. Siapa? Luke berjalan mendekat dan mengeluarkan celana pendek dari lemari. Dia mendudukkannya dan meletakkannya di atasnya. Kamu hanya bersembunyi dan tidak bersuara. Vanessa mengerutkan kening lebih keras tetapi tidak mengatakan apa-apa. Beberapa menit kemudian, mereka mengambil salah satu mobil penembak dan diam-diam meninggalkan calet. Di villa tepi laut lain di Rio, dua pria duduk berseberangan. Salah satu pria, yang agak pendek, bertanya dengan tidak sabar, berapa lama lagi saya harus menunggu, Christophe? Sudah setengah jam. Orang-orangmu mengatakan bahwa mereka membunuh mereka. Sudah waktunya bagimu untuk membayar, kan? Pria bernama Christophe memiliki rambut panjang keriting dan janggut tebal. Dia mengenakan kemeja putih, celana panjang, dan kacamata tipis berbingkai emas, yang membuatnya tampak seperti pria terhormat. Mendengar apa yang dikatakan pria pendek itu, dia melambaikan gelasnya. Guadano, Anda tahu bagaimana saya bekerja. Saya tidak percaya apapun sampai saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi, Anda tidak akan mendapatkan satu sen pun dari saya sebelum saya melihat tubuh pria itu. Guadano mengerutkan kening dengan sedih. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan, Christophe? Cahaya dingin melintas di mata Christophe di balik kacamatanya. Saya orang yang memegang kata-kata saya. Saya tidak peduli dengan $1 juta, tetapi saya tidak suka ditipu. Guadano berdiri tiba-tiba. Apakah kamu mengatakan bahwa aku menipumu? Christophe mencibir. Vanessa tumbuh bersamamu, bukan? Bukankah Anda mengklaim bahwa dia adalah wanita Anda? Bagaimana saya bisa percaya itu dia dicalet dengan pria itu? Wajah Guadano menjadi gelap. Dia perlahan duduk dan meneguk besar anggur di gelasnya. Tiba-tiba, dia mengutuk. Pelacur kecil itu. Saya mengejarnya selama bertahun-tahun, tetapi dia terhubung dengan seorang anak laki-laki cantik setelah hanya beberapa hari. Jika saya tidak memeriksa rekening bank rahasianya, saya tidak akan tahu bahwa dia membayar kamar itu. Saya tidak bisa menelan penghinaan. Petik 2. Ekspresi Christophe sedikit berubah. Dia sedikit lebih yakin. Dibandingkan dengan anak laki-laki asing yang cantik, Guadano memiliki wajah yang jelek, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia lebih jelek dari rata-rata Yo. Tentu saja, Christophe tidak percaya omong kosong Guadano tentang Vanessa sebagai kekasih impiannya. Dia percaya ini hanyalah Guadano yang menghancurkan sesuatu yang tidak bisa dia miliki karena dendam. Bab 527 sebenarnya, tidak sulit membunuhmu. Beginilah cara orang-orang besar bawah tanah seperti mereka menangani berbagai hal. Mereka telah membunuh lebih dari satu wanita yang tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka. Tiba-tiba, terdengar suara tepuk tangan yang teredam dari ambang pintu. Keduanya menoleh,
hanya untuk melihat bayangan gelap bertepuk tangan di pintu. Suara wanita terdengar, seperti yang diharapkan dari orang-orang besar, betapa tegas dan kejamnya. Dengan itu, bayangan gelap berjalan ke dalam ruangan. Baik Christope dan Guadano tercengang. Orang itu berpakaian serba hitam, bahkan kepalanya tertutup. Namun, itu tidak terlihat seperti sosok seorang wanita. Vanessa, Guadano memberanikan diri. Pria berbaju hitam itu menatapnya dan mengetik di teleponnya, "Selamat, jawaban salah." Christope dan Guadano akhirnya menyadari bahwa suara wanita itu berasal dari telepon pria itu. Christope tetap tenang. "Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke sini?" Alih-alih memberikan jawaban, pria berbaju hitam itu mengangkat senjatanya dan membidik Christope. Christope tiba-tiba tertawa. Tidak ada yang bodoh. Pada tembakan itu, sosok Christope menghilang saat dia berubah menjadi hantu biru kabur yang menerjang pria berbaju hitam itu. Hantu seperti mimpi itu berputar dan berputar dengan kecepatan luar biasa yang memusingkan. Pria berbaju hitam itu menarik pelatuknya lagi. Bang! Bang! Hantu biru yang adalah Christope tiba-tiba berputar untuk melewati 2 peluru. Sementara itu, dia mengeluarkan cambuk perak yang panjangnya lebih dari 2 meter dari pinggangnya. Cambuk itu juga menyala biru saat terbang ke arah pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu mundur untuk menghindari cambuk. "Pergi ke neraka!" Christope meraung dengan ganas. Retakan. Dengan suara yang nyaring, ikal kecil listrik menyembur dari ujung cambuk dan mengenai pria berbaju hitam yang baru saja melewati cambuk itu. Pria berbaju hitam tersentak dan jatuh. Christope kembali ke bentuk normalnya. Dia berdiri tidak jauh dari pria berbaju hitam dan menjentikkan cambuk perak yang masih dia pegang. Pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas mencibir. "Kamu hanya orang biasa, dan kamu ingin membunuhku." Namun, pria berbaju hitam itu tiba-tiba tersentak dari lantai dan menembakkan senjatanya lagi. Bang! 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 Christope menyala biru lagi, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya saat 2 peluru melewati dahinya. Cahaya biru di sekelilingnya bahkan lebih terang saat dia memutar tubuhnya dan menghindari peluru yang diarahkan ke jantungnya. Tiba-tiba, cahaya biru menghilang. Dia telah ditembak di bagian belakang kepalanya pada sudut buta. Matanya melebar, sebuah pertanyaan di dalamnya, saat dia melihat pria berbaju hitam yang bangkit kembali. Sayangnya, dengan lubang di belakang kepalanya, tidak mungkin baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Pria berbaju hitam itu mendapatkan kembali keseimbangannya dan menggoyangkan anggota tubuhnya. Tubuhnya kesemutan saat elementary self-healing dengan cepat mengobati kerusakan yang disebabkan oleh sengatan listrik yang kuat barusan. Dia menghela nafas. "Sebenarnya, tidak sulit bagi orang biasa untuk membunuhmu. Dan itu lebih mudah bagi saya," tambahnya dalam hati. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah si pendek yang bergetar tidak jauh. "Sekarang, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ada di sini, Guadano?" Bibir Guadano bergetar. Saya di sini hanya untuk membicarakan bisnis." Pria berbaju hitam itu menghela nafas lagi. "Kamu di sini untuk memberitahu Christope yang membeli Hummer lapis baja itu darimu seharga $200.000, kan?" Saat dia berbicara, dia melepas topengnya untuk mengungkapkan wajah muda dan tampan. Tentu saja, pria itu adalah Luke. Hanya dia yang bisa menggunakan physical outburst dan curved shooting tepat setelah dia diserang oleh muatan listrik Christope. Dia menembakkan 4 peluru, 3 sebagai pengalih perhatian dan 1 untuk nyata. Bersama-sama, mereka langsung membunuh Christope, yang menurunkan kewaspadaannya. Melihat wajah yang familiar itu, Guadano sangat terkejut. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali. "Tidak ada gunanya menyangkalnya sekarang, Guadano," kata seorang wanita. Kali ini, suara itu tidak datang dari telepon, tetapi dari pintu. Guadano melihat ke ambang pintu dan melihat seorang wanita tinggi dan menawan. Wajahnya menjadi pucat ketika dia melihat wajahnya. "Vanessa." Luke melihat ke arah pintu dan berkata tanpa daya, "Tidak akan mudah sekarang karena kamu di sini." Berjalan dengan kakinya yang panjang, ekspresi Vanessa tenang. Tidak ada yang sulit tentang itu. Dia kemudian mengarahkan pistolnya ke dahi Guadano, dan hendak menarik pelatuknya. "Jangan, biarkan aku yang melakukannya." Luke menghentikannya dan menembak Guadano tanpa memandangnya. Guadano jatuh ke belakang dan menghantam lantai dengan bunyi gedebuk. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Vanessa, dan dia tampak sedikit sedih. "Kami tumbuh bersama sebagai anak-anak. Kami hampir berteman." Luke meletakkan satu tangan di bahunya dan berjalan keluar bersamanya. "Orang-orang tertentu tidak menganggap Anda sebagai teman, tidak peduli berapa lama Anda mengenal mereka.
Baiklah, biarkan aku membersihkan tempat ini. Mengatakan itu, dia menutupnya. Kembali ke kamar, dia menyimpan dua mayat serta karpet berlumuran darah di inventarisnya. Menghapus semua jejak dari tempat kejadian, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Ayo pergi. Setengah jam kemudian, Luke dan Vanessa kembali ke asrama rahasianya. Setelah mereka masuk, Vanessa duduk di sofa dengan berat dan terdiam lama. Jelas, pengkhianatan Guadano, teman bermain masa kecilnya, merupakan pukulan besar. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melepas pakaiannya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kemudian, dia berjalan ke arah Vanessa dan mulai melepas pakaiannya. Vanessa mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Luke berkata, mandilah. Kami. Bab 528 Aturan Sistem, dan Stamina untuk Berenang Malam. Sistem, Anda telah membunuh Christope. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Kemampuan Christope, pertarungan dasar, senjata api dasar, kontrol listrik dasar, mutasi genetik. Tidak tersedia, Christope adalah manusia super, dan juga yang pertama yang Luke temui dengan kemampuan listrik. Tidak hanya jagoan ini bisa menggunakan serangan listrik, dia juga membanggakan kecepatan dan refleks yang jauh melebihi kemampuan manusia biasa, sampai-sampai dia bahkan bisa menghindari peluru dari jarak dekat. Jadi, seharusnya merupakan hal yang menyenangkan bahwa Luke mengalahkannya. Namun, kontrol listrik dasar pada daftar kemampuannya berwarna hitam, yang berarti tidak bisa dipelajari. Sama seperti kemampuan Jason dan Freddy. Luke tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mempelajari kemampuan itu sama sekali. Luke sudah memiliki spekulasi tentang ini sejak lama. Hari ini, dia akhirnya bisa mengkonfirmasi sebagian. Mode pembelajaran Super Daddy System tidak memungkinkannya mempelajari semua kemampuan. Kemampuan serangga, seperti laba-laba, atau non-manusia seperti Jason atau Freddy, bukanlah satu-satunya kemampuan yang tidak bisa dia pelajari. Christope adalah manusia, tetapi Luke juga tidak bisa mempelajari kemampuannya. Luke memiliki banyak spekulasi selama ini. Sekarang, salah satu kemungkinan yang tidak terlalu besar ini terbukti benar. Dia sedikit kecewa, tapi tidak terlalu kecewa. Sejak hari sistem secara resmi online, dia tidak pernah berasumsi bahwa Daddy System akan mengurus semuanya untuknya. Jika itu bisa mengurus segalanya, akan terlalu mudah bagi Luke untuk berubah menjadi manusia super yang maha kuasa. Daddy System memiliki logikanya sendiri untuk perilakunya. Hal-hal yang diberikannya kepada Luke tidak muncul begitu saja. Quid pro quo adalah fondasi sistem. Memikirkan itu, Luke melihat notifikasi sistem lain dan menghela nafas. Sistem, Anda telah membunuh saudara Hedgehog. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuan mereka. Kemampuan Hedgehog bersaudara, pertarungan dasar, fortifikasi kulit, mutasi genetik. Prasyarat, 20 kekuatan. Tidak dapat diubah. Biaya, 20.000 poin kredit, duri kulit, mutasi genetik. Prasyarat, 20 kekuatan dan fortifikasi kulit. Biaya, 10.000 poin kredit. Dia memenuhi syarat untuk mempelajari kemampuan Hedgehog bersaudara. Namun, melihat catatan bahwa itu tidak dapat diubah, dia dengan cepat menyerah pada kemampuannya setelah analisis sederhana. Jika dia mempelajari kemampuan mereka, dia akan mendapatkan kulit reptil Hedgehog bersaudara, itulah sebabnya mereka begitu kokoh dan mengerikan. Dia lebih suka memakai anti peluru ekstra daripada mempelajari kemampuan mereka. Efek samping itu bahkan lebih tidak dapat diterima daripada menjadi botak. Setidaknya, dia pernah melihat orang yang botak tetapi tampan, tetapi tidak ada yang bisa terlihat seperti kadal dan masih dianggap menarik. Lebih jauh lagi, dengan seorang gadis yang hangat dipelukannya, untuk mengatakan bahwa dia tidak puas akan menjadi munafik baginya. Jika dia mengetahui kemampuan Hedgehog bersaudara dan mengambil penampilan buruk mereka, dia yakin Vanessa lebih suka membalas budi padanya dengan cara lain daripada tidur dengannya. Jadi, dia menyerah pada kemampuan itu tanpa ragu-ragu. Namun, sementara hal-hal tertentu dapat ditinggalkan, yang lain tidak. Cahaya dingin melintas di mata Luke. Dia cukup terkekang dalam operasi perolehan kreditnya di Rio, dia kebanyakan mengejar geng-geng yang terlibat dalam perdagangan manusia dan organ, serta geng-geng kekerasan yang telah membunuh banyak orang. Narkoba di Rio dijajakan secara merajalela dan di tempat terbuka. Luke pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Jika dia membersihkan Rio dari pengedar narkoba, puluhan ribu orang mungkin harus mati, yang merupakan gelombang yang terlalu besar. Dan sementara orang-orang di pasar mobil bawah tanah juga terlibat dalam bisnis gelap, dia tidak pernah berpikir untuk berurusan dengan mereka. Bahkan di Los Angeles, dia tidak pernah berurusan dengan pencuri atau penyelundup mobil.
Namun apa yang dilakukan Guadano hari ini mendorongnya untuk mengambil keputusan. Luke tidak takut orang-orang di Rio akan mengetahui identitasnya. Dea dan Chia seharusnya sudah tahu sekarang bahwa dia telah menyelamatkan Lisa Morales dari geng Christope. Dia juga telah banyak berkontribusi untuk menyelamatkan pasukan Hobbs. Tidak masalah jika ada yang tahu tentang dia. Tapi bagaimana dengan Vanessa? Jika ada orang yang terkait dengan Guadano membocorkan informasi, mencurigakan, kepada bawahan Christope dan Hernan, apakah orang-orang itu akan membiarkan Vanessa pergi? Bukan karena Vanessa sangat penting baginya, tetapi hanya karena Luke tidak ingin orang lain terpengaruh olehnya, apalagi seorang gadis yang akrab dengannya. Karena itu, semua anggota geng Guadano yang melakukan kejahatan harus mati. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dan Vanessa mengubah cara mereka bepergian. Mereka menyewa perahu dengan uang tunai dan mengunjungi tempat-tempat indah di Rio dengan perahu. Mereka juga tidur di kapal pada malam hari. Luke menyalin ide dari Haley Cohen. Penginapan bergerak nyaman dan aman di Rio, yang dikelilingi oleh lautan. Seperti yang dia duga, tidak ada yang mengganggu mereka lagi setelah itu. Mereka sekarang memiliki lebih sedikit waktu dan lebih sedikit tempat untuk dikunjungi. Sebagian besar waktu, Luke dan Vanessa hanya berjemur di bawah sinar matahari di atas kapal, atau pergi memancing dan berenang. Saat mereka santai, Luke bertanya kepada Vanessa tentang kehidupan awalnya di Rio. Itu cukup sederhana, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Nama lengkap Vanessa adalah Vanessa Giselle Bugara, jadi beberapa teman lama memanggilnya Giselle juga. Setelah orang tuanya meninggal karena sakit bertahun-tahun yang lalu, orang yang paling dekat dengan Vanessa adalah 3 gadis berkaki panjang yang bekerja dengannya di New York. Dia berkenalan dengan tim Dominic ketika dia terlibat dalam beberapa transaksi narkoba di Meksiko, dan dia mempercayai karakter Dominic. Di sisi lain, 3 rekan tebasan sahabatnya telah pergi ke Eropa. Dia mendengar bahwa mereka menarik perhatian beberapa desainer dan telah menjadi model fashion. Vanessa mengatakan bahwa ketika Luke kembali setelah liburannya, dia akan terbang ke Eropa dan membeli pakaian yang digunakan ketiga temannya untuk berjalan di landasan. Luke hanya bisa mengungkapkan kekaguman yang tulus atas perilaku dengki seperti itu. Adapun apakah mereka akan jatuh setelah pertarungan ini, dia tidak peduli. Malam itu, Luke naik kembali ke perahu dan menghela napas panjang dan santai. Suara Vanessa datang dari dalam kabin. Di mana kamu? Luke mengibaskan air laut dan berjalan ke kabin sambil tersenyum. Saya tidak bisa tidur, jadi saya pergi berenang di malam hari. Vanessa sedang berbaring di tempat tidur saat ini. Kakinya yang sangat panjang berwarna gandum sama menariknya seperti biasanya. Dia meliriknya dengan matanya yang menggetarkan dan bertanya dengan senyum tidak senang, jadi, kamu berenang selama 1 jam 20 menit. Dia sedang bermain dengan kartu di tangannya, di mana Luke telah menulis catatannya, aku akan berenang malam. Lukas mengangkat bahu. Saya memiliki stamina yang baik. Vanessa sama sekali tidak yakin. Sangat bagus sehingga kamu bisa berenang selama 1 jam di tengah malam. Luke terkekeh dan mengumpulkannya di dekat tempat tidur. Kamu orang terakhir yang mempertanyakan staminaku, bukan begitu? Vanessa menatapnya dengan jijik. Hei, kamu masih basah. Titik petik 2. Vanessa tidak melawan. Dia hanya membiarkan dia melepas pakaiannya dan membawanya ke kamar mandi. Tentu saja, dia tidak melihat Luke menyimpan pakaian di inventarisnya juga. Dia tidak pernah ceroboh tentang apapun yang mungkin memberinya pergi. Air segera mulai mengalir di kamar mandi, dan Vanessa mengutuk dengan suara rendah. Kamu binatang, apakah kamu tidak pernah lelah? Luke berkata, itu karena aku baru berusia 18 tahun. Ayo, duduk di sini. Aku akan mencuci rambutmu untukmu. Vanessa, kamu. Pada tengah malam, dengan Vanessa yang tertidur lagi di pelukannya, Luke membaca notifikasi sistem.